Kalau Anda adalah orang yang beriman, maka pasti ujian itu lazim akan terus menyelimuti orang yang beriman. Yang pertama, saya bawakan ayat-ayat yang insya Allah antum semua sudah faham, sehingga nanti pulang bisa difahami dengan mudah. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Balad. Surah apa? Al-Balad. Pada ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa artinya kabad itu? Artinya adalah sungguh telah kami ciptakan manusia berada dalam keadaan penuh dengan kesusahan. Siapa yang berfirman? Allah. Pasti benar atau ada kemungkinan salah? Pasti benar. Maka Allah katakan Allah itu ciptakan kita bukan dalam keadaan nyaman, tapi dalam keadaan penuh kesusahan, penuh penderitaan, penuh ujian. Dan ini ada kisahnya. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan jalan surga ini, jalannya Allah ini yang menjadikan Nabi Ibrahim itu dibakar di api. Nabi yang menjadikan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, yang menjadikan Nabi Yunus ditelan ikan paus, yang menjadikan Nabi Ayub habis harta dan tubuhnya, yang menjadikan Nabi besar Muhammad SAW harus terusir dari kota kelahirannya. Antum sudah? Jangan belum, mudah-mudahan tidak. Oh, belum. Repot, susah nantang ini kan. Mudah-mudahan tidak, kan begitu. Nah, tapi kemudian tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam surga tanpa ujian. Sampai kemudian laqad khalaqnal insana fi kabad. Penuh ujian, penuh susah payah. Itu hakikat di mana Allah ciptakan kita dalam keadaan itu. Ada seorang perempuan disebutkan dalam kitab Safwatut Tafasir. Perempuan ini di rumah dia suaminya jahat. Ibu-ibu ada yang suaminya jahat? Bu, ibu-ibu ada yang suaminya jahat? Curhat dia, curhat. Ya Allah, Bu, jangan curhat di sini. Ini bukan acara curhat dong, bukan. Ini taklim seriusan ini. Sudah? Suka mukul, tidak pengertian, tidak pernah menyayangi dia, ngomongnya kasar. Dan perempuan itu bukan makhluk yang bisa dikasari. Perempuan itu lembut betul dia, tidak boleh dikasarin. Jangan sampai angkat suara, jangan sampai, aduh susah. Perempuan ini lembut banget dia. Sampai Rasul bilang perempuan itu gelas kaca. Iya kan? Ketika dia sudah pecah, maka dia tidak akan kembali pada bentuknya yang semula. Sampai Rasul bilang rifqan bil qawarir, yang lembut sama perempuan, yang lembut sama perempuan. Nah sudah, maka perempuan ini tidak kuat lagi sudah. Ini parah banget suami saya ini. Nampaknya sudah tidak ada celah untuk dia menjadi baik. Didoain, disabarin, dinasehatin, nampaknya susah sudah. Memang wataknya dia sudah apa? Keras. Maka apa yang terjadi? Itu perempuan kabur dari rumah suaminya. Pergi dia. Menjelang azan maghrib, pergi sebelum suami pulang kerja. Kemudian ketika terdengar azan maghrib, dia berhenti di suatu masjid. Ini kisah diceritakan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir ketika menjelaskan apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Pasti susah terus hidup kita ini. Sudah, nanti saya jelasin. Susah itu bukan berarti kemudian Anda sampai kok
Enggak, susah itu bisa dinikmati nanti. Sudah, perempuan itu sholat ke masjid. Ketika itu qadarullah, Allah takdirkan imamnya baca surat Al-Balad ini. Ketika sampai pada ayat laqad khalaqanal insana fi kabad, perempuan itu mikir, Allah ciptakan saya sebagai manusia dalam keadaan senantiasa susah payah. Terus dia mikir, saya sekarang lari dari kesusahan rumah suami. Saya mau pindah ke orang tua, bakal susah juga. Saya mau kabur ke rumah temen, bakal susah juga. Saya mau lari kerja ke tempatnya orang, bakal susah juga. Daripada saya susah di rumah orang tua dalam keadaan bermaksiat meninggalkan suami, susah di rumah teman dalam keadaan meninggalkan suami, susah ketika bekerja bersama orang dalam keadaan meninggalkan suami, mendingan saya balik ke rumah suami saya, susah saya berpahala, tidak meninggalkan suami. Nah coba lihat, ini loh kalau manusia itu ngerti bahwasannya dia itu hidup senantiasa Allah takdirkan, Allah jadikan tabiatnya manusia dan dunia ini penuh dengan kesusahan. Saya mau tanya, kenapa dunia ini penuh dengan kesusahan? Supaya antum tidak merasa betah di sini dan kepingin cepet-cepet pulang ke surga. Coba kalau orang hidupnya penuh dengan ujian, coba, ya Allah, mati aja udah. Betul enggak? Betul enggak? Nampaknya perutnya bumi lebih ramah dibanding atasnya bumi ini. Nah, maka dibikin begitu. Itu sampai Rasul katakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini apa? Penjaranya orang beriman. Dan para ulama mengatakan apa? Amalan orang di penjara itu cuma dua: sabar dan ibadah. Bisa di penjara mau teriak-teriak gitu, suruh diem. Dan apa waktu yang lain? Ibadah. Dan kita ini sedang di penjara, nunggu waktu keluar, supaya nanti waktu keluarnya enak, kita mau ibadah di sini, kita mau sabar di sini. Nah, itulah hakikat dunia ini, hadirin. Nah, maka sekarang begini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan kami beriman, kemudian mereka akan ditinggalkan begitu saja tanpa ujian? La, kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan kami telah uji orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Karena kami ingin melihat siapa di antara mereka yang benar imannya ketika diuji, dan siapa orang-orang yang berdusta dengan keimanannya. Sekarang lihat, antum pernah dengar kisahnya keluarga Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir, ya, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islamnya itu pertama-tama. Dan dibanding kita, yo jauh. Ammar bin Yasir itu keluarga budak. Ayahnya budak, ibunya budak, dan anaknya pun bukan anak merdeka. Mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, ketahuan oleh tuannya, maka tuannya tidak terima, ingin menjadikan mereka kembali kafir. Maka disiksa. Antum tahu kan siksaannya, ya? Yang pertama ibunya, yang kedua bapaknya. Sampai Ammar bin Yasir sama Allah dibela dalam Al-Quran. Ibunya diapain? A'azzanallahu wa iyyakum, semoga Allah memuliakan kita, amin. Besi itu di ujungnya dibakar sampai merah. Kalau bahasa kita mungkin linggis, ya. Tahu linggis? Apa di Banjar namanya linggis? Linggis. Sampai ujungnya merah. Merah betul. Itu ditusukkan mulai tengkuk belakangnya, belakang leher nih,
sampai keluar di kemaluan bagian depannya. Dan itu tidak menjadikan dia murtad dari agama Islam. Kemudian Yasir, ayahnya Ammar, bagaimana diujinya? Kaki kanan diikat kuda ke sebelah kanan, kaki kiri diikat kuda ke sebelah kiri. Dan itu tidak langsung dipukul lari kudanya, tidak. Ditarik pelan-pelan. Wih, mau coba? Hah? Sampai terputus kakinya dan tubuhnya menjadi dua. Tubuhnya menjadi dua. Lalu si Ammar ini, anak kecil ini, dia ketakutan. Maka Ammar mengatakan apa? Saya kembali ke agama nenek moyang saya. Karena ketakutan tapi hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah. Apa Allah bela Ammar dalam Al-Quran? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang terpaksa mengucapkan kalimat itu sementara hatinya penuh dengan keimanan. Saya mau tanya, ketika keluarga Ammar diuji dengan ujian seberat itu, Rasulullah kan lewat di depannya. Apa bantuan Rasul untuk mereka? Cuma satu. Rasul tidak menyelamatkan itu ibundanya Ammar dari api, besi panas. Rasul tidak menyelamatkan Yasir dari ditarik oleh kuda sampai tubuhnya terbelah dua. Rasul cukup memberikan kepada mereka hiburan surga. Hiburan surga. Apa kata Rasulullah? Sabran. Ya Rabb, saya kalau ngomong ini langsung kayak sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Yang sabar keluarga Yasir, kata Rasulullah. Kenapa? Sebentar lagi kalian pindah surga. Allahu Akbar. Sebentar lagi kalian pindah mana? Surga. Maka ketika terbayang surga, maka ujian dunia terasa apa? Kecil. Antum tahu Asia, istri Fir'aun? Asia, ketika dia diazab, diseksa, disakitin oleh Fir'aun, bagaimana caranya? Kalau bahasa Jawanya dipenteng. Dipenteng itu apa? Tangan kanan sana-sana, kaki sana-sana. Seperti orang habis motong kambing, kemudian kulitnya diikat ujung-ujungnya itu loh. Itu namanya apa bahasa Indonesianya? Dibentangkan. Kayak layangan putus aja. Dibentangkan gitu ya. Jadi tangan kanan ke sebelah sana, tangan kiri ke sebelah sana, kaki kanan ke sebelah sana, kaki kiri ke sebelah sana. Empat begini, gini. Dan itu diikat sama tali di tengah panasnya padang pasir, di teriknya matahari siang. Ditempelin tubuhnya. Di atasnya dikasih batu panas. Perempuan lo ini, ndak cengeng, ndak cengeng. Nggak pakai, kuat ya, karena dia tahu ini ujian iman. Allah bilang tidak mungkin kamu ngomong beriman kemudian tidak diuji, tidak mungkin, tidak mungkin. Kemudian apa? Sama Fir'aun dipukul, dipukul lagi, Setiap kali pukulan Fir'aun itu mengenai tubuh Asia, antum tahu, ibtasamat, Asia tersenyum. Terus Fir'aun bilang apa? Pantes gak mau nyembah saya. Gila. Gila. Diseksa malah senyum. Fir'aun tidak tahu. Dia berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Allah. Apa yang dia ucapkan? Rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmidh zalimin. Ya Allah, kata Asia tadi ketika dia disiksa itu, ya Allah, bangunkan untukku di sisimu ya Allah satu rumah di surga, dan selamatkan aku
dari Fir'aun, bala tentaranya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Antum tahu? Ketika Asiyah dipukul sama Fir'aun, itu Allah bukakan pintu langit. Kemudian Allah bilang kepada Asiyah apa? Rumahmu di surga sudah selesai, sebentar lagi pindah. Coba antum lihat, bagaimana ini? Terus antum kepingin hidup nyaman-nyaman begini terus masuk surga begitu? Surganya siapa, Pak? Surga itu mahal. Tidak pernah maksa diri untuk bersedekah dengan jumlah yang fantastis. Tidak pernah memaksakan diri pergi jauh dari rumah dalam rangka mencari ilmu. Tidak pernah memaksakan diri capek sholat malam ibadah kepada Allah. Tidak pernah memaksakan diri perut terasa lapar karena kepingin mendapatkan ridhonya Allah. Tidak pernah memaksakan diri sabar atas gangguan orang lain untuk mendapatkan cintanya Allah. Terus mau masuk surga. Apa Allah bilang dalam Al-Quran? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bakal masuk surga? Semurah itukah surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian yang Allah telah datangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa peperangan, mereka ditimpa penyakit, mereka ditimpa kesulitan. Wa zulzilu. Apa zulzilu itu? Bumi itu sama Allah seakan-akan digoncangkan di bawah mereka. Setiap ada bumi yang dipijak, seakan-akan bumi itu tidak ramah kepada mereka. Sampai apa yang terjadi? Hatta yaqular rasul. Sampai Rasul, manusia paling sabar, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman, para sahabat Nabi yang bersama Nabi Muhammad, mengatakan apa? Mata nasrullah. Ini pertolongannya Allah kapan datangnya? Saking beratnya ujian. Langsung sama Allah dijawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingat kata Allah, pertolonganku itu dekat. Lah, terus mana mungkin kita mau membeli surga yang surga itu semuanya ada dengan harga yang murah, tanpa mau diuji? Maka kita itu di dunia hadirin, tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat 100%. Tidak ada. Nikmat 100% ada? Ada orang kaya raya, mungkin badannya sehat walafiat, mungkin istrinya Masya Allah, bisa jadi diuji dengan anak. Ada lagi sebaliknya, kaya raya, sehat walafiat, anaknya baik, diuji dari istri. Ada orang Masya Allah, anaknya baik, istrinya baik, sehat walafiat, mungkin kekurangan harta. Ada orang kaya raya, istrinya baik, anaknya baik, mungkin tubuhnya sakit. Itulah hakikat dunia ini. Karena apa? Ad-dunya lan yu'tika kulla syai'. Dunia ini tidak mungkin memberikan kepada Anda semuanya. Kenapa? Karena semuanya Allah akan kasih kelak di surga.